Nah itu tadi ya, kalau nyeri itu ternyata nggak enak banget. Benar, biasanya juga orang juga banyak banget yang mengeluh nyeri. Iya. Dan apalagi wanita ya, ada period, ada ngelahirin, Aduh, kasihan udah banget. deh Apalagi ya. kalau nyeri, kalau misalkan ada permasalahan dalam rumah tangga ya, nyeri banget pasti Itu nyerinya di sini, ya, itu sakit perih, banget sakit, pastinya. tersayat-sayat. Oke, nah dokter Sekarang kita bahas yang hijau-hijau aja deh, sesuai dengan warna baju Dokter Sabrina Raisa iya, hijau bener. ya. Iya. Mirip ya, ini ada daun poh-pohan nih Dokter Vito. Nah ini di Sunda terkenal banget nih. Nah ini sangat identitas ya orang Sunda ya, lalap-lalapan gitu ya. Salah satunya adalah si daun poh-pohan ini. Dia punya berjuta manfaat. Kita akan bahas khasiatnya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu tayangan berikut. Lalapan ialah istilah yang sangat dikenal dalam sajian masakan khas Tanah Priangan yang berisi aneka daun-daunan segar beserta sambal. Ada terung, timun, kemangi, serta poh-pohan dengan bentuk lembaran yang lebar, berstruktur bulu lembut dengan aroma khas dan rasa hangat menyerupai daun mint. Selain di tanah air, tanaman bernama latin Pilea melastomoides ini juga banyak tersebar di wilayah Asia lainnya seperti Vietnam, India, Taiwan, Sri Lanka hingga Hong Kong. Tumbuh di ketinggian 700 hingga 1750 meter di atas permukaan laut, pohon-pohan mudah ditemukan dimanapun. Pohon-pohan oleh masyarakat juga kerap dijadikan sebagai tanaman obat, terlebih dengan rasanya yang unik dan baunya yang harum, sehingga bukan saja nikmat dikonsumsi, pohon-pohan bisa menyehatkan. Lalu apa saja khasiat dan kandungan nutrisi yang terkandung dalam pohon-pohan? Adakah efek samping bila dikonsumsi secara berlebih? Simak informasi lengkapnya di Hidup Sehat berikut ini. Ya, pemirsa, daun poh-pohan ya sudah di tengah-tengah kita bersama juga dengan Dokter Dian Permatasari, spesialis gizi klinik. Jadi yang dikenalin dulu Dokter Dian, yang dikenalkan dulu daun poh-pohannya ya, bukan Dokter Diannya gitu. Dia lebih terkenal daripada saya. Iya. Ya, Dokter Dian, kita akan bahas ya daun poh-pohan ini nih. Nah oke, daun poh-pohan ini namanya lucu ya. Tapi ini ada fakta mitos yang juga lucu-lucu juga. Ini katanya nih ya, daun poh-pohan ini katanya dapat menurunkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ini fakta atau mitos? Fakta. Uh, Iya, karena daun poh-pohan ini memang daun atau sayuran yang luar biasa sekali. Dia banyak mengandung antioksidan, salah satunya ada flavonoid, kemudian ada fenol, kemudian ada alkaloid, dan di mana di antara satu antioksidan dia ada lagi cabang-cabangnya. Jadi memang antioksidannya sangat banyak dan salah satunya manfaatnya adalah untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Oke, kalau misalkan untuk riwayat orang yang punya darah rendah, nah direkomendasikan atau enggak? Namanya sayur-sayuran ya pastinya harusnya kita rekomendasikan. Tapi kan kalau untuk obat-obatan dia juga sebenarnya bukan yang utama. Jadi hanya sebagai suplementasi kalau untuk darah tinggi. Tetap ya pola hidup sehat, kemudian obat-obatan darah tinggi. Nah ini sebagai salah satu suplementasi atau tambahan untuk menurunkan tekanan darah. Jadi jangan khawatir kalau yang bilang ngakunya darah rendah, lalu jadi turun banget itu enggak. Enggak, Ya, tenang aja, tenang. Iya. Selanjutnya fakta mitos selanjutnya dokter, katanya si daun poh-pohan ini dapat mengurangi asam urat. Ini fakta atau mitos dok? Ini juga fakta, tapi sayangnya penelitiannya juga banyak. Jadi memang baru sedikit penelitiannya, jadi memang harus ada penelitian lebih lanjut mengenai daun poh-pohan ini untuk dapat menurunkan asam urat. Tapi kalau misalnya orang yang punya asam urat kan katanya kadang-kadang dibilang nggak boleh makan sayuran Hijau-hijau. hijau. Nah ini hijau nih. Itu dia, makanya kenapa masih butuh penelitian tambahan, karena ya asam urat itu kan di semua makanan kan banyak ya. Yang terbanyak sih sebenarnya pada protein hewani, bukan di sayur-sayuran daun warna hijau. Jadi masih boleh dikonsumsi, tapi mungkin hanya seminggu 1 sampai 2 kali, tidak terlalu sering. Baik, berarti kalau untuk penderita asam urat mungkin harus agak berhati-hati juga ya. Betul. Untuk si Dan sayuran dan asam urat kan sifatnya sensitif ya. Tiap orang tuh beda-beda. Ada yang misalnya Vito asam urat tapi dia cocok makan kangkung, tapi Raisa tidak cocok makan kangkung. Betul, jadi memang setiap orang bisa beda-beda. Jadi nggak selalu sayuran hijau ini tidak boleh bagi orang yang asam urat. Betul, tinggi masih gitu boleh sekali. Ya, Fakta mitos selanjutnya, nah dokter, ini katanya
si daun pohon ini dapat menurunkan kadar gula darah. Ini fakta atau mitos? Ini sangat fakta, penelitiannya banyak dan memang bagus ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa air rebusannya itu bagus untuk menurunkan gula darah. Kemudian ada yang ekstraknya juga. Nah, yang ekstrak ini dilakukan pada tikus ya. Jadi 7 sampai 14 hari si tikus ini diberikan ekstrak dari daun pohon selama 2 minggu, kemudian dilihat hasilnya ternyata gula darahnya menurun sampai 60%. Wow. Ya, dan dia memiliki efek hipoglikemik, dia memperbaiki sensitivitas insulin, dia memperbaiki regenerasi sel beta dari pankreas, yaitu semuanya terkait dengan diabetes mellitus. Wah, ini pas banget nih kalau misalkan orang yang suka makan nasi pakai lalapan ya. Mungkin lalapannya daun popohan biar nasinya nggak terlalu tinggi. Kadar gulanya bisa agak diturunin Iya. ya. Nah, terus tapi tadi kan dibilang kan itu kan dalam bentuk ekstrak ya, Dok ya. Betul. Kalau langsung dimakan gini gimana untuk menurunkan Boleh, gula? Berapa tapi banyak? kalau bentuk ekstrak itu kan dia sudah dikemas supaya banyak jadi satu kapsul. Nah, karena kita nggak mungkin dalam satu kali makan tuh memakan segini daun pohon tuh nggak mungkin. Jadi memang paling tidak dalam setiap kita makan itu harus ada sayur-sayuran kan. Kalau diisi piringku setengah piring itu kan sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, mungkin salah satunya ini bisa menjadikan satu pilihan untuk pilihan sayur-sayuran bagi Baik. penderita diabetes. Setengah piringnya ya, bukan Setengah cuma piring. seperempatnya Betul. sayurannya, Dokter Vita. Apalagi buat hiasan doang. Kadang-kadang buat hiasan doang nggak Iya, dimakan. bener. kadang-kadang Iya, sayur-sayuran karena tuh. mungkin aromanya mungkin ada yang beberapa nggak nyaman gitu, tapi sebenarnya ternyata dia menyehatkan gitu. Tapi kalau udah biasa sih enak lah ya. Iya, betul sekali. Saya udah kebayang pakai sambal nih daun popohan, pakai cabe, cobek ya. Wah, oke. Berikutnya lagi nih. Katanya daun popohan ini punya manfaat yang baik untuk mencegah pengeroposan tulang. Ini fakta atau mitos? Fakta, karena di dalam pohon ini dia memang 80% itu air, tapi kalsiumnya tinggi, vitamin A-nya tinggi. Nah, kalsiumnya ini dia dalam 100 gram daun pohon dapat mencukupi kebutuhan kalsium sekitar 60 sampai 70%. Wow. Padahal Jadi memang memang banyak bagus. ini ya. Padahal. Iya. Ini kalau dibilang bentuk pengeroposan tulang, apa daunnya juga, apa batangnya doang yang keras-keras Nah, gini? itu dia, Dok. Semua dong harusnya dimakan Semua. ya, paling tidak daun-daun, minimal daun-daunnya ya, yang masuk dalam ini tuh daun-daunnya. Dan memang untuk kalsiumnya dia cukup tinggi, jadi memang untuk pengeroposan tulang ya dia bermanfaat. Baiklah, nah pemirsa kita masih akan membahas tentang si daun popohan ini, gimana cara konsumsinya ya, Dok ya. Apakah cukup dilap saja atau bisa diolah ke dalam bentuk masakan yang lain? Sesaat lagi pemirsa tetap di Hidup Hidup Sehat. sehat.